Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur selalu karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan telah menolong dan memimpin kita sampai saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu dari pagi hingga malam ini. Saat ini kembali kami ada, sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Di waktu yang indah ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58-59. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 58 ayat 11-12. Tertulis demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di berbagai negara di dunia ada banyak reruntuhan bangunan tua yang menjadi proyek renovasi. Struktur dan reruntuhan bangunan yang lama sebagian besar dibiarkan apa adanya untuk menunjukkan nilai historisnya, dan sebagai tambahan dibangun juga bagian-bagian baru yang berintegrasi dengan bangunan tua sehingga menghasilkan suatu karya bangunan yang modern namun sekaligus historis, baru tapi juga tua, cantik dan bernilai sejarah. Salah satu proyek renovasi bangunan seperti ini adalah Niop Hacienda yang terletak di Campoton, Meksiko. Sebuah reruntuhan bangunan tua yang dulunya adalah peternakan dan pabrik tekstil direnovasi kembali menjadi bangunan yang indah tanpa menghilangkan bekas-bekas sejarah masa lalunya. Niop Hacienda saat ini adalah sebuah kawasan bangunan yang digunakan sebagai butik hotel, restoran, resort, dan tempat pertemuan. Berbicara tentang reruntuhan, Tuhan mempunyai janji bagi umatnya bahwa mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dalam ayat ini tertulis janji tersebut. Firman Tuhan berkata, engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini merupakan janji Tuhan bagi umatnya yang mau merendahkan diri dan bertobat, serta kembali hidup dalam kebenarannya. Nabi Yesaya bukan sekedar berbicara kata-kata kosong, tapi ia menyampaikan firman Tuhan yang telah terbukti kebenarannya sampai hari ini. Kita melihat saudara nubuatan ini dalam 3 manifestasi. Yang pertama adalah pemulihan bangsa Israel. Reruntuhan kota Yerusalem dan berbagai reruntuhan lainnya di tanah Kanaan yang telah ditinggalkan selama berabad-abad. Sejak tahun 70 Masehi, kembali dibangun dan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan secara lahiriah kembali membangun reruntuhan negeri mereka. Ini dikerjakan bukan karena Israel adalah bangsa yang hebat, tapi karena kasih dan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Kalau kita melihat eksistensi bangsa Israel sampai hari ini, maka ada 2 hal yang kita dapatkan dari situ. Pertama adalah bahwa Tuhan itu selalu benar, dan Dia menunjukkan bahwa Ia setia pada janjinya. Yang kedua, saudara, pemulihan rohani bagi yang mau bertobat dan mencari Tuhan. Reruntuhan bait Allah dalam hidup kita kembali dibangun. Saudara dan saya, kita semua adalah baitnya Tuhan. Dan dosa membuat bait Tuhan dalam kita bagaikan reruntuhan.
tapi melalui pertobatan itu dibangun kembali. Kita memiliki persekutuan dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Sifat dan karakter kita diubahkan. Kita dibaharui dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan Tuhan hadir dalam hidup kita oleh Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, saudara, pemulihan hidup orang percaya. Reruntuhan ini dapat berbicara juga tentang kondisi hidup kita. Dosa dan ketidakbenaran seringkali menghancurkan dan membuat keadaan hidup kita bagaikan reruntuhan yang berabad-abad. Tapi ketika kita bertobat dan mencari Tuhan, hidup setia dalam iman kepadanya, hidup kita yang bagaikan reruntuhan itu kembali dibangun. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam berbagai aspek di hidup kita. Keluarga kita dipulihkan, ekonomi kita dicukupkan bahkan dilimpahkan, hubungan yang rusak dibangun kembali. Ada terobosan baru yang Tuhan kerjakan, dan pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh-Nya. Berkat Tuhan dicurahkan dan kehidupan kita kembali direnovasi oleh kuasa Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan melalui ayat ini adalah, hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Lakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kita kembali dipulihkan Tuhan. Reruntuhan hidup kita dapat dipulihkan kembali oleh Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu, bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau membaharui kami dengan kekuatan-Mu. Ketika kami bertobat dan merendahkan diri, mencari wajah-Mu, Engkau memulihkan kami. Engkau membaharui kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Di dalam Engkau kami mengalami kepuasan yang sejati. Engkau menuntun kami dan mengairi kehidupan kami dengan air kehidupan. Dan kami tidak dikecewakan oleh Tuhan. Hidup kami dipulihkan dan kami dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa mengalami kelepasan saat ini. Kuasa kegelapan dihancurkan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mengalami pertolongan Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.